angka kematian melahirkan paling tinggi, bukan di Indonesia, di Asia Tenggara 1/2. Oke, klik tombolnya dan mari kita mulai HOTS hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rihan, Mas Alvin, dan Rafid ya. Jadi memang pendidikan ini sektor yang sangat terpengaruh dengan pandemi COVID-19 ini. Dan karena ini adalah kebutuhan dasar dan masuk di dalam tujuan negara yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan, tujuan pembentukan negara ini juga salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka eksistensi negara ini juga salah satunya tergantung apakah proses mencerdaskan kehidupan bangsa itu masih berjalan apa tidak. Kalau tidak berjalan, maka sesungguhnya kita sudah menghancurkan negara ini, kan gitu. Nah, oleh karenanya saya kira relevan untuk semua parameter pembangunan juga pakai IPM, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Itu juga parameternya pendidikan, kesehatan, daya beli. Itu kan pendidikan nomor 1. Kemudian kalau di dalam pemilahan atau urusan otoritas yang itu apakah disentralisasikan atau didesentralisasikan, itu salah satu juga didesentralisasikan adalah pendidikan, dan itu urusan yang wajib dan mendasar. Artinya provinsi dan kabupaten kota tidak boleh mengabaikan. Nah, memang karena ini menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, seluruh bangsa ini harus terdidik dengan baik, dan negara ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa dengan institusinya, pemerintahan, dalam hal ini sekarang berarti Kemendikbud. Nah, sejak ada pandemi COVID-19 yang sebelumnya kita tidak mengakui, karena kita ini kan bergaya bahwa antibodinya katanya tinggi, biasa makan kucingan sehingga sehat, kuat, dan sebagainya. Ini faktanya sejak 2 Maret ya, kita kemudian mengumumkan bahwa ada yang positif. Nah, ini kita kelabakan semua dan kita tidak siap, karena Kemenkes juga sebelumnya mengumumkan bahwa kita bebas, kemudian Presiden juga menyampaikan begitu, dan sejak itu kemudian semua melakukan antisipasi, tapi karena mendadak dan cenderung barangkali berkesan tidak siap, memang nggak siap. Nah, akhirnya salah satunya sektor pendidikan juga akhirnya keluar SE nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 atau coronavirus disease 19 yang dari Wuhan itu. Dan akhirnya semua learn atau study from home, kemudian sampai kan ini masa kritis, karena masa mau menaikkan kelas, mau lulusan dan sebagainya. Di surat edaran itu yang saya juga mengkritisi, kenapa pakai surat edaran, aturan yang kokoh sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi mungkin karena mungkin tergesa-gesa dan sebagainya dan sangat mendesak, akhirnya muncul surat edaran itu, padahal ternyata itu berdampak kepada anak-anak yang nggak ikut tes, kan naik kelas juga. Kemudian tidak ada ujian nasional kemudian dihapus. Itu juga kan hampir semua sekolah meluluskan muridnya itu. Jadi ini namanya lulus jalur corona. Lulus jalur corona. Iya, lulus jalur corona. Nah, tapi kemudian sekarang ada ada dilema, karena ternyata ini nggak sampai kapan itu nggak jelas. Tidak pernah ada yang bisa memprediksi corona ini akan berhenti sampai kapan. Dari presiden sampai Menko sampai menteri-menteri yang terkait dengan kesehatan pun tidak pernah. Nah, ini mestinya kan ada penyikapan yang jelas.
tahapan yang jelas, sehingga seperti negara lain kan tahapan-tahapannya jelas, sehingga itu pun yang sudah jelas pun kadang-kadang ada yang keliru sehingga terpaksa ada pengunduran. Nah, karena di sektor pendidikan ini terutama yang kita rasakan ini tidak jelas, maka kemudian Mendikbud itu kemarin kita tanya, karena ini konon katanya Juni-Juli ini mau dibuka sebagaimana kalender pendidikan yang belum diubah. Nah, ternyata di raker tanggal 20 Mei kemarin, Kemendikbud atau Menteri lah, Mas Menteri tidak mengaku bahwa mereka akan membuka gitu. Dia bilang katanya kita taat kepada gugus tugas COVID-19. Dan ternyata belakangan setelah tanggal 20 Mei ini ada berita yang lebih santer lagi bahwa akan ada pelonggaran-pelonggaran PSBB, kemudian ada istilahnya meluncing new normal dan sebagainya. Nah, ini makin gelisah ini di lapangan, ada terbelah menjadi dua. Yang praktisi pendidikan yang langsung berhadapan dengan murid, dengan siswa, guru, siswa, mahasiswa, dosen dan sebagainya sih, sebagian mengatakan sudah bosan dengan kondisi seperti sekarang ini. Sampai kapan ini begini? Karena pendidikan model PJJ ini karena sarana prasarananya sangat terbatas, apakah itu kuota, jaringan yang tidak coverage areanya tidak utuh, apalagi seluruh Indonesia. Memang 514 kabupaten kota yang terjangkau 178 kabupaten kota saja, berarti kan sebagian besar tidak terjangkau oleh platform-platform pendidikan belajar jarak jauh. Kemudian kalau memang menggunakan yang umum seperti YouTube itu dari 43,5 juta siswa yang terpantau bisa mengakses YouTube itu sekitar 10 juta, berarti kan masih ada 33,5 juta siswa yang belum jelas yang bisa mengakses atau tidak. Maka kemudian Komisi 10 juga mendesak jangan hanya menggunakan jaringan internet. Nah, gunakanlah TVRI atau juga RRI. Nah, kemudian NPP ini digunakan, betul masukan dari Komisi 10, diakomodasi oleh Kemendikbud. Nah, setelah dipakai itu juga dengan segala keterbatasan, karena ini kan tidak interaktif nih. Jadi kalau pakai internet bisa interaktif, tetapi kalau dengan TVRI ya berarti searah. Nah, guru juga fungsinya ada di mana juga tidak jelas. Nah, sudah begitu di proses pembelajaran, kegiatan belajar mengajar ini dengan segala keterbatasan ini, tapi kita terbantu. Jadi mungkin 10 juta akan lebih sedikit lah. Jadi akan lebih spektrumnya atau coverage areanya semakin luas. Tetapi tetap saja masih ada yang mengeluh bahwa TVRI yang punya jaringan yang paling luas di Indonesia ini ternyata masih ada blank spot, ada yang nggak punya transmitter. Jadi di daerah tertentu masih ada, sebut saja ya di daerah yang kemarin nyampaikan ada Jambi, ada Bengkulu, ada macam-macam lah pokoknya. Di apalagi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara itu mereka menyampaikan keluhannya, artinya mereka nggak bisa mengakses. Ini artinya ini baru segera mereka menuntut bahwa supaya segera diselesaikan ini, jadi jangan begini terus. Ini satu sisi. Nah, sisi yang lain yang paham tentang bahayanya COVID-19 mati ya? Jaringan. Bahwa anak-anak itu tidak rentan terhadap COVID-19 ini. Ternyata sudah ada datanya jelas, yang meninggal dunia akibat COVID-19 juga banyak, yang positif COVID-19 juga banyak. Nah, oleh karenanya saya kira mestinya ini didengar. Dan kalau tanya saya ini seperti apa sebetulnya harus mulainya jadi mereka harus mendengar kesemuanya. Kemudian kebijakan harus bersama. Kebijakan bersama itu tidak mesti utuh 100% sama seluruh Indonesia. Jadi satu, saya menyampaikan dua. Satu, mesti baik. Yang kedua, mesti benar.
baik itu maksudnya kondisinya sedang landai. Jadi tidak lagi inklinasi, sedang naik. Jadi belum kulminasi, belum sampai puncak. Kalau sudah puncak, kemudian melandai atau bahkan turun, nah ini kita lega. Artinya berarti kita sudah siap menghadapi virus corona itu. Bisa saja mungkin kita biasa kan ada musim pancaroba, kemudian ada influenza. Ketika influenza kan di masjid, di sekolahan, satu batuk, ini batuk semuanya. Itu kan ada masanya. Kemudian mereka pada minum jeruk, minum serbat, minum apa segala macam, kemudian pada sehat dan seterusnya. Akhirnya kan terjadi, ini ada masa turun. Kan begitu influenza begitu. Konon katanya ini COVID-19 itu seperti influenza. Kalau seperti influenza, ini lebih berat sedikit karena memang kalau influenza biasa tidak membunuh, kalau sekarang masih bisa mematikan orang. Tapi kan masih berarti ada masa kulminasi, kemudian ada turun. Nah kalau sudah landai atau turun, nah pastikan bahwa itu sudah landai atau turun, baru kita kemudian membuka. Artinya kita siap. Nah kemudian yang kedua benar itu penyikapannya. Oleh karenanya mesti terbuka ini. Jadi nggak usah ditutup-tutupi tentang data segala macam. Masih naik dibilang sudah landai. Mau kemudian masih banyak yang meninggal, bilang katanya sekarang udah biasa, udahlah kita bersahabat saja dengan COVID-19. Ya kita memang mau bersahabat, tapi kan virusnya nggak mau bersahabat. Ini kan gimana? Virusnya masih. Nah itu makanya saya kira kalau benar, nah menyikapinya kita benar, datanya benar, kemudian kita juga menyikapinya benar. Misalnya, oke kita sudah membuka, nah selanjutnya harus diterapkan protokol kesehatan. Misalnya semua harus pakai masker, kemudian harus pakai hand sanitizer, ruangannya mungkin juga disinfektan dan sebagainya. Kemudian tentu berarti Kemendikbud sudah ideal, tidak muluk-muluk semua kurikulum harus terselesaikan dengan baik. Tidak bisa begitu, ini kondisi yang tidak normal, abnormal. New normal itu kan namanya abnormal sebetulnya. New normal, new gue anyar, normal gue waras, dari waras anyaran berarti. Apa namanya? Kalau suasana begini maka berarti fokus pelajaran saja, fokus program studi saja yang kemudian disampaikan. Dan tidak mesti semuanya harus 8 jam pelajaran dan sebagainya bisa bergantian dan seterusnya. Jadi saya kira 2 syarat ini sudah cukup, dan kapannya itu juga harus bersama. Sekali lagi, jangan bergaya sendiri. Sekarang ini nggak ada Kementerian Kesehatan sendiri, nggak bisa. Kemendikbud sendiri tidak bisa. Semua kolaborasi saling melengkapi. Jadi harus bersama, jangan sampai kita merasa paling tahu tentang anak didik. Padahal ada tentang anak, psikologi anak, kesehatan anak, bahkan elemen psikologi anak itu semuanya dia tahu. Jadi kita tanya juga mereka itu ke ahlinya gitu, sehingga semua bermain bahwa semua kebijakan nggak ada yang perfect, yang sempurna ada. Saya kira itu nanti kita kalau sudah bersama begitu, nanti kita akan bersama juga menyempurnakannya, tapi sambil berjalan. Sekali lagi, semua elemen sekarang ini harus dilibatkan, nggak bisa sendirian. Kalau bahasa modern sekarang kan pentahelix ya, ABG, kondisi, kemudian bisnis, kemudian government, kemudian community, komunitas-komunitas sesuai dengan sektornya, kemudian media. Nah ini kayak teropong Senayan itu penting sekali. Ini nggak bisa. Saya kira begitu. Iya Pak, ada kolaborasi ya Pak? Iya. Silakan Pak Alvin, ada pertanyaan? Pak Alvin? Ya, Assalamualaikum Pak Fikri. Barangkali tadi kan sudah disebutkan mengenai kondisi pendidikan dan pandemi corona di Indonesia Pak ya. Tapi kalau pertanyaan dari saya tidak mengupas soal kondisi saat ini, tapi lebih kepada profil Pak Fikri sebagai legislator dari Jawa Tengah 9 Pak.
nanti ingin kami muat di profil Propong Senayan Pak nih, karena kebetulan Pak Fikri kan juga sudah masuk dalam program serap aspirasi kami Pak ya. Jadi kami ingin tahu barangkali Pak Fikri sudah menyiapkan atau mempunyai selama ini visi dan misi sebagai anggota legislator dari Dapil Jawa Tengah 9, apa visi misi Bapak, dan juga terkait informasi dapil yang ada di daerah Bapak. Misalkan seperti di Brebes atau Kota Tegal itu sebenarnya potensi sumber daya alam apa sebenarnya yang bisa dikembangkan oleh pemerintah. Yang ini bisa menjadi saluran dari legislator agar pemerintah juga bisa mengembangkan sumber daya alam yang ada di dapil Bapak. Barangkali mulai dari visi misi Pak Fikri, Pak, visi Bapak tuh sebagai legislator dari dapil Jawa Tengah 9 itu apa Pak nih? Ya. Kalau visi misi ini kayak pengen jadi gubernur atau jadi bupati, wali kota. Semoga Pak. Tidak mau jadi gubernur, tidak mau jadi wali kota, sehingga ini cenderung komplementatif dengan elemen pemerintahan, elemen negara lain yang di sini berarti kan kalau otoritas atau kekuasaan atau kewenangan di penyelenggaraan negara ini kan legislatif ya. Legislatif itu kan ya satu diantaranya, ada eksekutif, ada yudikatif, sehingga satu saja diantaranya. Nah, legislatif pun saya kan dibatasi oleh fungsi ya, fungsinya juga nggak ada eksekusi sama sekali, sehingga setinggi apapun visi misi saya misalnya nggak bisa kemudian berdiri karena eksekutornya adalah eksekutif, tergantung presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jadi kalau saya makanya tidak menulis visi misi, makanya pakai semboyan saja kan. Kalau dalam saya biasa pakai bahasa Tegal itu nyong pengen melayani masyarakat salawase urip, nah gitu kan. Alhamdulillah. Pokoknya melayani, artinya bahasa Indonesianya saya kepengen melayani masyarakat selama hidup saya. Itu ya, karena supaya lentur saja kan, supaya lentur. Sebut saja misalnya 3 kabupaten kota ini ada bulan ada juga sesuatu yang prihatinkan. Kayak dari 3 ini yang indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota yang mungkin tidak terlalu effort atau usahanya tidak terlalu harus memaksimalkan tenaga itu, yang Kota Tegal sudah cukup ini, karena Kota Tegal diuntungkan dengan posisinya yang sangat strategis, dia jalur segitiga ya, bisa ke Semarang, ke Jakarta, ke Purwokerto, itu juga di Kota Tegal itu. Kemudian juga wilayahnya kecil, orangnya terdidik, kemudian dia wilayah urban ya, bukan wilayah rural ya, bukan wilayah desa, sehingga mudah dikoordinasi, terkoneksi satu dengan yang lain, infrastrukturnya juga bagus, sehingga dia 10 terbesar di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota. Nah, sehingga ini tinggal berarti nanti akan saya sampaikan keunggulannya di Kota Tegal. Sebetulnya Tegal itu nggak bisa, Kota Tegal itu nggak bisa dipisahkan dari kabupaten, karena dulunya juga satu. Dulunya satu, penemunya juga di Gede Sebayu ya, yang mendirikan atau yang memulai pertama Tegal, kabupaten dan kota itu jadi satu. Dulu juga Kabupaten Tegal pemerintahannya ya di kota itu. Kabupatennya ada di Kota Tegal, di alun-alun kota itu. Sekarang ini tahun berapa itu pindah ke kabupaten ke Slawi, ibu kotanya di Slawi. Nah, meskipun begini, tapi kondisinya sekarang bukan dulu ya. Kalau dulu sebetulnya masih bagus, beritanya di pertengahan lah. Tapi kalau sekarang ini Kabupaten Tegal dari 35 kabupaten kota, indeks pembangunan manusia nomor 33, nomor 3 dari bawah. Ini kan sangat memalukan dan sangat memprihatinkan. Nah, lebih memprihatinkan lagi Brebes. Brebes itu 201 dari bawah maksudnya. Di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Nomor 35 indeks pembangunan Indonesia itu Brebes.
kondisi yang tinggi, yang ngawang-ngawang, saya kira tidak realistis, tidak relevan dengan kondisi dapil saya. Karena dapil saya butuhnya bukan sesuatu yang tinggi-tinggi, tapi yang sangat mendasar, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli. Padahal mungkin banyak orang kenal, sangat kenal, dan bahkan mungkin sampai sekarang masih dibuka sapi merah dari Brebes di Pasar Kelampok. Pasar Kelampok itu Brebes. Jadi ukuran Indonesia, harga bawang, misalnya bawang merah misalnya, atau cabai merah keriting itu di Pasar Kelampok, cabai bawang itu Brebes. Kemudian mungkin sampai sekarang meskipun dikloning provinsi lain, telur asin itu tidak dari Brebes. Nah, tapi faktanya menjadi nomor 1 dari bawah indeks pembangunan manusia. Saya kira ada sesuatu yang salah di pemerintahan, atau karena sebelum reformasi, sebelum tahun 98, ini indeks pembangunan manusia itu sampai mungkin kalau Brebes sampai nomor 17 atau 18. Artinya kan tidak nomor 35. Sekarang nomor 35. Bahkan kalau ukuran kesehatan sekarang ini konon katanya di Asia Tenggara nomor 1. Angka kematian ibu melahirkan, paling tinggi, bukan di Indonesia, di Asia Tenggara nomor 1 Brebes. Kalau saya harus membantu maksimal di dapil saya, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, maka 2 kabupaten ini harus mendapatkan prioritas dari kemitraan yang ada di Komisi 10. Kebetulan saya kan nggak bisa mengalang-alangan misalnya tentang pertanian, tentang apa saja, saya kira susah karena aksesnya susah, bukan Komisi 4. Atau juga tentang perekonomian dan sebagainya juga saya nggak bisa terlalu banyak membantu. Nah, oleh karenanya ya saya akan maksimalkan kemitraan saya dengan Kemendikbud, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda Olahraga, dan perpustakaan. Apa saja yang membantu supaya ini terdongkrak gitu. Jadi tidak di nomor 33 dan 35. Nah, ini yang memang harus sinergi, tapi sayang memang selama ini masih belum. Saya sudah 1 periode di DPR RI, dan ini periode yang kedua ini saya mulai juga berkomunikasi karena memang aspek di daerah itu aspek politiknya tinggi sekali. Jadi kalau kita masuk di DPR kan mestinya nggak ada partai-partai ya. Kan DPR RI bukan DPR PKS. Karena ini ya bukan DPR PDI, bukan DPR PKB, bukan DPR Golkar, tapi DPR RI. Artinya perjuangan sesuai dengan sumpah untuk membantu daerah pemilihannya, aspirasi apa saja, keluhan mereka, kekurangan mereka dibantu, itu kan sebuah kewajiban, itu sumpah itu di bawah Quran. Nah, ya mestinya saya juga harus memaksimalkan. Cuma saya kadang-kadang responnya berbeda, apalagi kalau mau pilkada. Kalau mau berbeda dengan misalnya yang sedang berpuasa dan sebagainya, program Indonesia Pintar, saya membawa sebanyak-banyaknya ke sini. Tetap saja kadang-kadang ditolak, ini kan lucu. Kita ditolak ini kan mungkin, kecuali kalau maunya di parti lah, itu mungkin disurigai begitu. Tapi kalau nggak mau nyalon kan, ini yang sedang di sekarang pemahaman terutama penguasa ya, supaya bagaimana mengoptimalkan potensi mengambil manfaat sebesar-besarnya, karena kabupaten kota datanya itu PAD pendapatan APBN itu kan hanya 10-15% dari APBD. 9 artinya 8 anggaran daerah itu dari mana? Dari pusat. 80% APBD di setiap kabupaten kota Indonesia. Saya penelitian Jawa Tengah itu 10-15% saja PAD-nya. Hebatnya tetap saja kalau dia sangat tergantung dengan pemerintah di atasnya. Kalau dari namanya bantuan keuangan pemerintah provinsi, kalau dari pusat ada DAU, ada DAK, ada dana bagi hasil. Ini sebesar-besarnya. Nah, cuma sayang, ini memang kadang-kadang ada sekat-sekat
terutama ketika ada event politik itu, ada pilkada dan sebagainya. Ini yang saya juga akhirnya gimana bagus, saya nggak ada. Ya saya memang harus punya baju. Kenapa saya jadi DPR kan karena saya punya partai. Tetapi kalau sudah program kepada masyarakat, mestinya bagaimana supaya ini kita lebih rasional dan lepas saja karena DPR RI. Iya. PKS ini. Nah itu makanya ini yang masih mungkin perlu edukasi ya kepada masyarakat di bawah ini. Saya masih belum bisa lancar meskipun ya alhamdulillah ini sudah mulai sedikit demi sedikit ini sudah mulai cair, tapi memang belum banyak bisa bantu. Kalau bisa banyak bantu. Padahal kalau posisinya sebagai wakil ketua Komisi 10 ini kan sangat manfaatkanlah saya gitu, manfaatkanlah saya dari dapur ini, kemudian ini mungkin mudah-mudahan kalau ini disebar sampai ke pemerintahan dan mereka mendengar juga dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, dinas pemuda olahraga, dinas pariwisata, ekonomi kreatif, perpustakaan, maksimalkan. Jadi kalau ini satu pintu kan, ini pintu saya punya wakil saya di Jakarta ini dan bisa menyuarakan apa saja keluhan di sini. Kenapa terpuruk misalnya? Kenapa kita di sini terpuruk? Karena misalnya infrastrukturnya jelek, misalnya. Kalau infrastruktur jelek di atas dari APBD bisa enggak? Diangkat ke visi. Ketika juga, saya kan bisa juga di legislasi, budgeting, dan kontrol. Nah, budgeting ini bagaimanapun kita eksekutor, tapi kan paling tidak bisa menyampaikan. Nah, sekali lagi, kalau itu urusan nanti eksekusi apa semuanya, itu urusan bapak-bapak itu semua itu eksekutor. Jadi bupati, wali kota, bupati, gubernur, dan presiden, dan jajarannya, menteri sudah. Tapi kan ada saluran ini, ada jalan. Jadi itu yang saya sudah luar biasa memaksimalkan usaha dan memanfaatkan kalau ada peluang-peluang saya bawa untuk sepenuhnya di dapil, tapi memang sampai sekarang satu periode kemarin masih belum bergeser. Jadi posisinya masih istiqomah. Iya. Pelan ya. 33, nomor 35 juga masih nomor 35. Sampai sekarang wawancara masih nomor 1 dari bawah. Ini kan saya juga suka. Apa gunanya saya jadi DPR ya? Kalau seperti itu. Itu yang saya kira. Ya mungkin tapi bisa jadi karena yang lain lebih baik mungkin. Artinya sebenarnya saya tidak tahu ya persisnya peningkatan kesehatan pendidikan di Brebes Kabupaten Tegal mungkin juga sebenarnya naik dibanding katakanlah beberapa tahun yang lalu. Tetapi yang lainnya lebih cepat bisa jadi kan begitu kan? Betul. Ya itu kan ya itu tadi saya tadi belum menyampaikan tentang potensi. Sebenarnya potensinya luar biasa. Jadi potensi alam saja Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal itu kalau dua kabupaten ini semuanya potensi ada. Potensi dari laut karena berbatasan dengan laut Jawa. Kemudian potensi dari gunung, sayur mayur dan sebagainya ada gunungnya. Semua punya gunung namanya Gunung Slamet sama dengan Mas dan sebagainya rayaan lah dengan Purbalingga dengan Banyumas dengan Pemalang itu. Tapi kan ini potensi luar biasa. Artinya kalau di sekitar Gunung Merapi itu kan tanahnya subur, maka kemudian pertanian sangat bagus, kemudian sayur mayur juga sangat bagus. Kalau sekarang ada isu impor sayur mayur, bicara impor sayur mayur di dapil saya tidak relevan. Jadi panas banyak sayur. Jadi kalau ini juga laut juga begitu. Jadi ini potensi alam, potensi ini juga luar biasa. Jadi kayak Tegal ini saya perlu menyampaikan juga bahwa Tegal itu saya kalau nyebut Tegal berarti Tegal kota dan kabupaten karena beririsan dan itu bagian saja. Nah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal itu punya potensi luar biasa yaitu satu, kalau orang Jakarta kenalnya warteg ya. Kalau orang Depok Jakarta itu warteg. Oke lah itu potensi atau tidak. Tetapi kalau asli di Tegal dan sekitarnya itu yang tidak ada di tempat lain adalah bahwa ini kalau orang bicara tentang PT PAL,
PT Pindad, Dirgantara Indonesia, apa segala macam. Itu relevan kalau kemudian disambungkan dengan Tegal. Jadi kalau dulu orang pakai sepeda, itu sepeda yang paling bagus adalah Gazelle atau sepeda RRT, itu paling bagus dan mahal. Nah kemudian yang kedua itu bikinan sana Surabaya. Nah kemudian yang ketiga itu bikinan Depok itu Kabupaten Tegal. Nah itu jadi kalau bicara tentang produk lokal, orang misalnya kayak orang Madura itu kan juga tukang dia ngambil besi-besi bekas apa segala macam. Itu dibuangnya kemana? Dibuangnya ke Tegal. Jadi kalau di Jawa Tengah ada dua, Tegal sama Klaten. Kalau Klaten ada Ceper namanya. Ceper itu yang tempat peleburan logam. Nah kalau di Tegal baik itu peleburan logam sampai kepada fabrikasi, kedaplan dan las dan terusnya semuanya ada di sini. Sehingga kalau dulu ada grup moge motor-motor gede yang berkelas, kemudian itu spare partnya susah di Indonesia. Di Jakarta juga inden, nanti nunggu lama kalau rusak. Kalau spare partnya rusak maka nunggu lama, harganya mahal, nggak jadi. Padahal itu gampang, itu dilepas spare part yang rusak, bawa ke Tegal, bisa jadi, tidak usah lama, tidak mahal. Itu kan itu bisa. Barangkali mungkin ini sekaligus promosi nggak apa-apa. Siap. Kenapa? Karena saya pernah jadi kepala STM, dan saya nggak punya ruang praktek. Prakteknya di mana? Di Jalan Cempaka. Sepanjang Jalan Cempaka itu semua home industri, Fajar Teknik, SU Anwari, Mahamotin, Matahari SS dan sebagainya itu semua dulu kita bareng-bareng rebukan. Ada order dari Dirgantara Indonesia. Jangan sangka bahwa Dirgantara Indonesia itu semuanya produk sendiri di sana, di PT Nurtanio di Bandung. Kalau yang posisinya Garda atau mungkin yang skrup atau apa, itu semua di Tegal. Saya teknik elektro harus kuat. Itu kan jaringan distribusi itu, jaringan transmisi, distribusi, sutet dan sebagainya itu memang nggak tahu ini kalau didengar oleh yang bersangkutan juga nggak apa-apa. Lisensinya Wijaya Karya ya di atas. Tapi faktanya sebagian itu disubkontraktor kan, dan itu yang buat dari Medetalang sini di Pesayangan Kabupaten Tegal. Makanya saya nggak pernah beli alat-alat itu misalnya klem di atas, kemudian guy wire untuk kepentingan ini yang listrik dan sebagainya. Nggak beli sama orang tua murid. Oke, jangan lupa klik tombolnya dan sampai jumpa lagi di HOTS berikutnya.